Seorang pria yang tidak minum setetes air pun selama 3 hari langsung mengambil kelapa yang retak begitu melihatnya. Ia segera mengangkatnya dan membantingnya keras ke dinding batu. Tapi ketika kelapa itu tidak pecah, ia mengambilnya lagi dan melemparnya sekali lagi. Setelah melakukannya puluhan kali, ia kehilangan kendali dan mulai memukul dinding seperti orang gila dengan kelapa itu. Namun kelapa liar itu ternyata jauh lebih keras dari yang ia bayangkan. Ketika ia mulai batuk dan merasa sesak napas, ia mencoba membelah kelapa itu dengan bantuan batu yang tajam. Tapi setelah berjam-jam berusaha, ia hanya mendapat beberapa goresan di tangannya. Menahan amarah, ia mengangkat batu besar dan menghantamkan dengan sekuat tenaga. Tapi bahkan ketika batunya hancur, kelapanya tetap utuh. Lalu matanya tanpa sengaja menangkap sudut tajam dari sebuah batu lain. Sebuah ide muncul di benaknya. Ia mulai mengikis kulit luar kelapa perlahan-lahan dengan sisi tajam itu. Begitu muncul celah kecil, ia langsung menggosok bagian itu dengan keras. Ketika merasa sudah cukup, ia mencoba membukanya dengan tangan, dan kelapa itu benar-benar terbuka. Saat serabut putih kelapa terlihat, pria itu tertawa bahagia. Bagi dirinya, kelapa itu seperti cahaya harapan di tengah kegelapan. Ia membanting kelapa ke tanah agar airnya keluar. Tapi bagian dalamnya lebih keras dari yang ia duga. Airnya tumpah ke tanah. Ia merasa seolah semua harapannya ikut hancur. Namun belajar dari kesalahan sebelumnya, ia memakai cara yang lebih bijak. Ia menggesek batu hingga membuat lubang kecil. Tenggorokannya terasa seperti terbakar. Ia meneguk beberapa tetes air kelapa dari lubang itu. Sedikit memang, tapi air itu seperti anugerah kehidupan baginya. Kini, ia memiliki alasan untuk terus hidup. Setelah beristirahat sebentar, ia kembali mengumpulkan kekuatannya dan mengangkat batang kayu sepanjang 2 meter. Di tepi pantai, ia menulis tanda SOS besar agar kapal atau pesawat bisa melihatnya. Masalah air telah teratasi, tapi bertahan hidup tanpa makanan tidak mungkin. Maka ia memutuskan untuk menangkap ikan di laut. Tapi nasib belum berpihak padanya. Bukannya mendapat makanan, ia malah melihat sebuah gua di atas bukit di belakangnya. Dari pintu gua itu, hembusan angin dingin terasa sampai ke tulangnya. Tapi keinginan untuk tahu membuatnya maju. Seberapa dalam gua itu, ia tidak tahu. Ia berteriak keras dan gema menyeramkan datang dari dalam. Ia yakin pulau ini tidak setenang kelihatannya. Tiba-tiba kakinya yang telanjang membentur batu dan ia berdarah. Terhuyung, ia keluar dari gua. Dengan pakaian robeknya, ia membuat perban dan membungkus kakinya. Itulah sepatu sederhananya. Tapi itu tetap lebih baik daripada bertelanjang kaki. Ia mengumpulkan keberanian dan memanjat ke titik tertinggi pulau untuk memastikan tidak ada bahaya. Saat itulah ia melihat bayangan seseorang di kejauhan di tepi pantai. Awalnya ia pikir itu ilusi, tapi saat mendekat, ternyata benar ada seseorang terbaring di sana. Harapan pun muncul. Mungkin itu pertanda penyelamatan. Ia berlari dan langsung terjun ke air. Namun saat ia membalik tubuh itu, wajahnya yang membengkak membuatnya ketakutan. Menahan rasa takut, ia menyeret jasad itu ke pantai dan melihat sepatu kulit bagus di kakinya. Dibanding sepatu kain miliknya, sepatu ini jauh lebih baik. Meskipun sedikit sempit, dengan sepatu bagus itu ia mencoba menangkap ikan lagi. Ia mengasah ujung kayu agar tajam, tapi keahliannya sangat buruk. Hingga sore, ia belum mendapatkan satu ikan pun. Saat hampir menyerah, ia melihat cahaya berkedip di kejauhan di laut. Harapannya kembali bangkit. Ia mulai melambaikan tangan, tapi ia segera sadar itu tidak efektif. Ia berlari mengambil senter dari mayat tadi dan memberi isyarat ke laut. Suaranya sudah habis, tangannya pun lelah. Namun tidak ada yang menyadarinya. Saat cahaya mulai menghilang, ia tahu bahwa ini saatnya mempertaruhkan nyawanya. Ia mendorong perahunya ke laut dan mulai mendayung. Setiap kayuhan membawanya lebih dekat pada harapan, tapi seolah-olah takdir belum mengizinkannya diselamatkan begitu cepat. Sebuah ombak besar datang dan hampir membalikan perahu, tapi ia tidak menyerah. Ini satu-satunya kesempatan. Ia tak bisa mundur sekarang. Namun beberapa saat kemudian ia kelelahan dan terpaksa kembali ke pulau. Kini keadaannya semakin buruk. Cuaca berubah dan hujan deras mulai mengguyur.